Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kelompok kami dengan kelompok 4. Di sini kami akan membahas, mengulas, mengupas tuntas mengenai penerapan manajemen risiko pada pasar modal syariah dan potensi risiko pada saat ini. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, di antaranya yaitu yang pertama Muhammad Khairul Majid NIM 046, yang kedua Paradila Sandi NIM 107, yang ketiga Alpiana Isra Rahmawati NIM 222, yang keempat ada Ferry Ika Fatmawati NIM 226, yang kelima ada Musfirahwati NIM 236, yang keenam Miranda Khairun Nisa Qatrun Nada NIM 246. Kita awali dengan apa itu pengertian pasar modal syariah. Di sini menurut kelompok kami, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Selanjutnya, pasar modal berperan sebagai sumber dana yang bersifat jangka panjang dan juga sebagai alternatif investasi, kemudian wahana untuk melakukan restrukturisasi permodalan perusahaan, dan juga sebagai media untuk melakukan divestasi. Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Hadirnya lembaga pasar modal di Indonesia menambah deretan alternatif bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan berminat untuk melakukan berinvestasi untuk menanamkan dananya. Kemudian kita masuk kepada risiko reputasi pasar modal syariah. Di sini terdapat dua tujuan investor dalam berinvestasi di pasar modal, yaitu yang pertama dividen dan yang kedua keuntungan modal atau capital gain. Keduanya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan tingkat pendapatan yang diharapkan. Agar harga saham-saham yang tercatat di pasar modal menunjukkan nilai yang sebenarnya, dibutuhkan suatu kondisi pasar modal yang efisien. Akan tetapi, resiko akan selalu ada dalam setiap investasi, karena investor harus memproyeksikan berapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Estimasi penerimaan yang diharapkan tersebut belum tentu sama dengan kenyataannya, karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Apabila faktor-faktor tertentu tersebut bisa diramalkan sebelum disebut sebagai suatu resiko, tetapi bila keadaan yang akan dihadapi tidak dapat diramalkan sebelumnya, maka disebut ketidakpastian. Jadi begitu. Kita sekarang akan membahas mengenai apa saja risiko-risiko yang mungkin dihadapi investor tersebut, yaitu risiko investasi pasar modal syariah. Di sini ada 5 risiko yang mungkin akan dihadapi oleh investor. Yang pertama, risiko daya beli atau purchasing power risk. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Kemudian yang kedua ada risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis adalah
suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Oke, yang ketiga ada risiko tingkat bunga, yaitu naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Kemudian yang keempat ada risiko pasar atau market risk, yaitu apabila pasar bergairah atau bullish, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan. Tetapi bila pasar lesu atau bearish, maka harga cenderung turun. Yang kelima yaitu risiko likuiditas atau liquidity risk, yaitu risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Itulah tadi ada 5 risiko yang mungkin akan dihadapi oleh para investor. Selanjutnya, risiko tidak bisa dihindari, dan pada umumnya risiko muncul dari 3 kemungkinan. Jadi risiko-risiko itu muncul karena ada 3 kemungkinan ini. Yang pertama, besarnya investasi. Suatu investasi yang besar lebih baik dibanding investasi yang kecil, terutama dari unsur kegagalannya. Apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka kegagalannya bisa mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut. Sedang investasi yang kecil mempunyai risiko yang kecil, artinya tidak terlalu banyak mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, penanaman kembali dari cash flow. Seberapa besar kemungkinan hasil dari penanaman kembali investasi dengan hasil 24%? Apabila risiko dari penanaman kembali proyek pertama tersebut besar, maka proyek dengan hasil 20% itu lebih diutamakan. Dan yang ketiga adalah penyimpangan dari cash flow. Cash flow untuk masing-masing proyek investasi itu tidak sama. Ada yang variasinya besar dan ada yang variasinya kecil. Bila variasi penerimaan besar, maka resikonya juga besar. Demikian sebaliknya, bila variasinya kecil, resiko yang dihadapi juga kecil. Yang terakhir, di sini ada potensi resiko pasar modal syariah yang akan dihadapi pada saat ini. Yang pertama adalah kerugian investasi. Fenomena unrealized loss yang merupakan inherent risk atau resiko bawaan saat berinvestasi saham. Karakteristik pasar saham yang akan bergerak sesuai dengan perkembangan pasar, kondisi emiten, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Selama fundamental perusahaannya bagus, unrealized loss dapat saja segera berbalik dengan terjadinya perbaikan situasi yang mempengaruhi terjadinya penurunan harga saham tersebut. Sesuai kategorinya, unrealized loss belum pasti rugi atau selama belum direalisasikan, tergantung perubahan yang terjadi terhadap situasi yang mempengaruhi harga saham emiten yang dimiliki pada saat direalisasikan. Dengan adanya potensi kenaikan kembali, maka unrealized loss bisa berbalik menjadi unrealized gain. Baik loss maupun gain tidak akan terjadi sebelum direalisasikan. Walaupun secara buku tercatat loss atau gain pada saat dipotret, untuk jangka panjang investasi di pasar saham, jika dilakukan dengan proper dan analisa yang memadai atau terutama fundamental, dapat memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian yang kedua yaitu dampak dari COVID-19 yang bisa mengganggu potensi bisnis secara keseluruhan, di mana sektor retail dan komoditas yang paling terpukul karena adanya pembatasan aktivitas. Yang ketiga ada volatilitas.
yaitu volatilitas mata uang yang disebabkan karena besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku. Pelemahan rupiah dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi dan biaya dalam proyek belanja modal yang tinggi seperti infrastruktur. Yang terakhir yaitu ada delinkuensi, yaitu berbagai tekanan pada rantai pasokan, permintaan, dan mata uang berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan bisa menurunkan profitabilitas. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung bisa ke kelompok kami atau tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.